Kita semua pernah merasakannya. Saat mulut ingin berkata tidak, tapi bibir justru mengucap iya. Saat hati menolak, tapi kamu tetap mengangguk hanya karena nggak enakan. Takut orang lain kecewa, takut dianggap egois, takut dicap nggak sopan. Tapi, tahukah kamu, sikap ini bisa jadi racun diam-diam dalam hidupmu. Dan satu-satunya penawarnya adalah belajar seni masa bodoh. Bagian 1. People pleasing, penyakit tak terlihat tapi menghancurkan. Psikolog Harriet Breaker, dalam bukunya The Disease to Please, menyebut perilaku ini sebagai penyakit psikologis modern. People pleaser akan mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan mental hanya agar diterima orang lain. Studi dari University of California menemukan bahwa people pleaser lebih rentan terhadap stres kronis, burnout, dan depresi. Mereka juga cenderung mengabaikan kebutuhan sendiri dan hidup berdasarkan ekspektasi sosial, bukan keinginan pribadi. Dan yang lebih parah, mereka tidak pernah benar-benar dihargai. Seni masa bodoh bukan kasar, tapi cerdas memilih. Buku legendaris The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson, bukan sekadar ajakan untuk cuek. Justru, buku ini mengajarkan kamu untuk fokus pada hal yang layak diperjuangkan, dan masa bodoh terhadap hal-hal remeh yang hanya menguras energi. You only have so many F***s to give, so give them wisely. Mark Manson ini bukan tentang jadi dingin atau antisosial, tapi tentang menyadari. Tidak semua masalah harus kamu tanggung, tidak semua orang harus kamu puaskan, tidak semua komentar perlu kamu balas. Bahkan dalam dunia bisnis, gak enakan itu sangat berbahaya. Dalam dunia bisnis dan karier, ketegasan adalah aset. Tapi orang yang gak enakan justru menurunkan harga walau rugi, karena takut klien kecewa, menahan ide brilian, karena takut dibilang sok tahu, terjebak dalam kerja tim yang tidak adil, karena takut konflik. Kim Scott, dalam bukunya Radical Candor, menyatakan bahwa ketegasan dengan empati jauh lebih dihormati daripada sikap sok ramah yang palsu. Being nice is not kind. Clarity is kind. Kim Scott, tapi tegas dan jujur, bahkan saat tidak disukai. Pemimpin hebat, pengusaha sukses, dan inovator besar bukan orang yang sok baik. Otak dan emosi yang menjadikan kenapa kita gampang gak enakan. Ini menciptakan rasa sakit sosial yang nyata, yang setara dengan luka fisik. Secara biologis, otak manusia memang dirancang untuk mencari persetujuan sosial. Wilayah otak bernama anterior cingulate cortex akan aktif saat kita ditolak atau dikritik. Tapi dengan latihan dan kesadaran, kamu bisa melatih diri untuk tidak lagi reaktif. Caranya? Meditasi dan journaling, melatih asertivitas lewat role-play, melatih berkata, tidak mulai dari hal kecil. Buku The Courage to be Disliked, karya Ichiro Kishimi, Fumitake Koga, menyebutkan bahwa kebahagiaan datang dari kebebasan untuk tidak hidup berdasarkan harapan orang lain. Dalam hidup, hanya yang berani dibilang egois yang bisa bahagia. Kebahagiaan sejati bukan hasil dari menghindari konflik, tapi dari menjalani hidup dengan otentik. Dan ironisnya, orang yang berani masa bodoh justru lebih dihormati, lebih dipercaya, lebih punya arah hidup yang jelas, karena mereka tahu apa yang penting dan berani menjaganya. Seperti yang dikatakan oleh Brené Brown dalam bukunya Daring Greatly, boundaries are the distance at which I can love you and me simultaneously. Artinya, kamu bisa mencintai orang lain tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri. Ini latihan praktis untuk mengubah hidupmu hari ini. Buat daftar hal yang sering kamu lakukan karena gak enakan, lalu tanyakan, apakah ini benar-benar penting untukku? Latih menjawab dengan jujur tapi lugas. Terima kasih sudah mengajak, tapi aku harus bilang tidak. Aku paham maksudmu, tapi aku punya prioritas lain saat ini. Mulai dari lingkaran kecil, tegas ke teman, saudara, kolega, bukan untuk marah, tapi untuk berlatih batas yang sehat. Penutup, kamu hidup bukan untuk menjadi boneka ekspektasi. Berhentilah hidup untuk menyenangkan semua orang, karena kamu sendiri tahu, tidak semua orang bisa atau harus kamu puaskan. Saat kamu berhenti gak enakan, kamu mulai menghargai dirimu sendiri, membuka jalan menuju hidup yang otentik, mendekat ke kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Kuasai seni masa bodoh, dan kamu akan menyadari, dunia tidak berubah, tapi hidupmu jadi jauh lebih ringan.